Konnichiwa minasan, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Jeffrey, dimana kali ini kita akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Yanto Sensei tentang materi, yang dimana materi di sini ada dua bungke ya minasan ya. Bungke yang pertama itu adalah Desho dan Yokatara. Apa itu Desho dan Yokatara? Nah, di sini saya akan memberi gambaran atau tulisan buku yang tentang Desho dan Yokatara. Let's go. Ya, minasan, di mana di sini tertulis target bungke, dan di sini kita akan menjelaskan tentang Desho dan Yokatara. Nah, Desho ini ada di bungke nomor 7 ya minasan. Desho artinya ya kan, kira-kira, sepertinya. Dan Yokatara artinya kalau berkenan, kalau mau, kalau suka, kalau boleh, istilah, izin penawarannya minasan ya. Nah, di sini saya juga sudah menulis materi yang telah disampaikan, yaitu tentang Desho dan Yokatara. Nah, di sini bentuk sopannya. Sopan 1, tapi partikelnya ga, demo, keredo, dan keredomo. Itu tapi. Yang keduanya menjadi nani-nani narimas. Dan yang ketiga adalah kira-kira, yaitu desho ditambahkan ka untuk penghalus atau penyopan. Bisa juga dipakai desho, tapi lebih enaknya pakai ka ya minasan ya. Terus ada deshoka. Terus desho lo, sama ini kurang lebih ya minasan ya, deshoka. Nah, dan juga tentang yang Yokatara itu, ini minasan, yoroshi itu berkenan, i atau yoi baik, dan yoroshi katara atau yoroshi kereba. Terus Yokatara atau yokereba. Nah, di sini yang atas yoroshi kereba, yang di bawah yokereba, dan yang di depan yoroshi katara, dan yang di depan ini adalah yokatara ya minasan ya. Itu tentang makna berlawanan, 2 permintaan atau permohonan, 3 penyesalan, 4 penghalus atau penyambung ya minasan ya. Oke minasan, sebelum saya memberi contoh tentang Desho dan Yokatara, di sini saya akan memberi materi yang lain yang sudah dipelajari di kelas tadi tentang perubahan simbol perjemahan awal. Nah, simbol perjemahan awal itu apa minasan? Kalau ada yang tahu boleh komen ya minasan ya. Nah, di sini saya akan memberi gambaran atau contoh tulisan tentang simbol perjemahan awal. Ya minasan, apa itu simbol perjemahan awal? Simbol terjemahan awal dengan nomor 1 partikel wa, partikel mo, partikel ga, dan partikel to. Kalau partikel wa ini dibacanya di belakang ya minasan, ikut tanda panah. Di sini diisi dengan kalimat kata kerja atau apa minasan. Nah, dibacanya dari wa ke belakang. Mo juga sama minasan, dari mo ke belakang. Ga juga sama, ke belakang. Terus kalau yang to itu pengulangan ya minasan ya, harus dari depan baru ke belakang gitu minasan. Terus ga itu bisa diartikan nya. Terus chidoshi pasif ya minasan ya, ga ini pasif, ks kata sifat dan kata kerja.
dari sampai. Seperti itu minasan. Dan nomor 2 partikel made karate, kemudian atau dan. Ini KS, ini kata kerja, ini kata sifat atau kata kerja, kata benda ya minasan ya. Terus ini ada tokite dengan menggunakan kara, node, terus dt karena, dan lain-lainnya minasan. Yang ketiga itu takara atau pelengkap ya minasan ya. Nah itu pakai kalimat takusang atau sukoshi dan lain-lain, artinya sangat banyak, sedikit, dan lain-lain. Dan juga simbol perjamuan awal itu koma dan titik. Setiap ada koma dan titik itu dibaca sebelum koma. Sebelum misalnya ini koma, di sini ada kalimatnya. Nah di sini baru dibaca, baru yang di sini yang di titik. Seperti itu minasan. Cara baca titik saja, lalu terjemahan dulu ya minasan ya. Kalau setiap ada titik. Dan sini ada pengecualian minasan, pengecualian partikel ga. Kalau di sini partikel ga-nya itu dibaca dari ga ke belakang. Nah kalau ga ini, ga pasif pengecualian ini perjemahan dari belakang ya minasan, dari belakang. Nah terus kata kerja harimas atau imas, terus dekimas, wakarimas, irimas, terus kakarimas. Terus kalau kata sifatnya itu suki, sarai, terus josu, heta, mashi, tai, nai, kashi, kalau, i, dan lain-lainnya minasan. Banyak ya minasan. Nah ini contoh simbol perjamuan awal. Minasan boleh screenshot atau bisa mempelajari lewat video-video yang ada atau yang lain-lainnya untuk memperjelas apa itu simbol perjamuan awal ya minasan ya. Ya minasan, kita kembali ke desyo atau yokatara. Nah kalau di sini kata sopan tapi itu kan pakai ga, demo, keredo dan keredomo. Nah partikel ini minasan ada di penjelasan di buku bungke ini ya minasan ya. Nah ini minasan, kalau demo itu tetapi, ga itu tapi, kedo atau keredomo tapi ya minasan, sama seperti yang ada di buku ini minasan. Tapi ini adalah bentuk sopannya minasan. Nah terus sebelum saya memberi contohnya, saya akan menjelaskan materi yang lain-lainnya yang ada ditulis yang tulisnya saya di papan tulis. Dan kayak ini minasan, KS partikel o atau ga, kata sifatnya tai atau nai, kata kerja, kata sifat shi ya minasan ya. Nah di sini saya juga belum bisa memahami terlalu jauh karena saya juga masih belajar minasan. Nanti minasan bisa pelajari dari video-video yang lainnya minasan. Terus di sini juga partikel ga sukimas aktif, ga sukimas itu pasif ya minasan. Nah seperti ini minasan. Tenki ga sukimas ini pasif minasan. Seperti itu minasan. Dan di sini juga ada contoh kuromaga takai, mobilnya mahal. Bacanya dari ga mobil baru ke takainya, mobil mahal, mobilnya mahal. Bisa bilang tapi mobilnya mahal ya minasan ya, atau nya ini kan bisa diartikan ga ya minasan ya. Seperti itu minasan. Seperti yang di simbol perjamuan awal itu nya, jadi kurumanya atau kurumanya mahal atau tapi kurumanya mahal minasan. Nah kalau di sini
ga ini, kata ini dibacakan dari belakang minasan. Suka mobil atau suka mobilnya gitu minasan. Dan di sini juga ada untuk cara menghafal yang sering kita dengar hari-hari minasan, dari hari Senin sampai hari Minggu. Cara mudahnya itu minasan, kita menghafali bentuk depannya aja minasan. Nah, kalau untuk hari Senin itu minasan, Getsu Yobi, hari Senin. Yobi ini bisa dibilang hari, Getsunya itu Senin minasan. Karena orang Jepang kadang jarang bilang pakai Getsu Yobi, langsung ke depannya aja minasan. Bisa juga pakai ini minasan, tapi kebanyakan kalau untuk menyebut banyak nama hari dia pakai huruf depannya aja ini minasan. Nah, seperti ini minasan. Hari Senin itu Gitsuyobi, hari Selasa itu Kayobi, hari Rabu itu Suyobi, Kamis itu Mokuyobi, Jumat itu Kinyobi, Sabtu itu Doyobi, Minggu itu Nichiyobi. Tinggal ditambahkan yobi-yobi ya minasan. Jadi kita hafalan itu Getsuka Suimoku Kindo Nichi, Getsuka Suimoku Kindo Nichi ya minasan ya. Seperti itu untuk menghafali hari-hari minasan. Nah, di sini juga saya akan memberi contoh tentang yang tadi yang kita jelasin di awal tentang desho atau deska atau bentuk sopan, terus yokatara minasan. Hai minasan. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Yang pertama yaitu desho, yaitu kira-kira ya minasan ya, seperti yang ada di sini minasan. Yaitu yakan kira-kira sepertinya. Nah, contohnya itu minasan seperti ini. Kyou wa Getsuyobi deshoka? Karena seperti yang saya beri contoh atau gambaran tadi tentang simbol perjemahan awal, yaitu harus dibaca dari belakang, yaitu dari kyou. Jadi kyou itu adalah hari ini ya minasan. Kyou wa Getsuyobi deshoka? Hari ini apakah, itu ka, apakah, deshoka itu apakah, kanya bisa diartikan apakah, terus desho-nya itu kira-kira seperti yang ada di sini. Nah, terus Getsuyobi hari Senin seperti yang saya berikan ini contohnya, Getsuyobi hari Senin. Jadi hari ini apakah kira-kira hari Senin. Nah, seperti itu minasan contohnya kurang lebih. Nah, dan untuk contoh tentang yokatara, nah seperti ini minasan. Yokatara, ichio ni ikimasenka? Karena ada koma jadi harus diterjemahkan dahulu ya minasan, seperti yang tadi saya beri gambaran tentang simbol penterjemahan awal, yaitu yokatara itu kalau berkenan. Di sini minasan sama ya minasan ya, kalau berkenan, mau, atau kalau suka, kalau boleh, istilah izin penawaran. Nah, ini kita menawarkan minasan, menawarkan ke seseorang. Kalau berkenan, kalau boleh, kalau mau, apakah mau pergi, kimas, mau pergi, ishoni itu bersama. Ini kan karena ini masenka, tidak, jadi apakah mau pergi bersama atau tidak ya minasan. Seperti itu minasan kurang lebih tentang deshoka. Nah, sesuai apa yang ada di buku target Bunke ya minasan tentang nomor 7 dan nomor 8 minasan. Seperti itu minasan.
Nah, di sini saya juga cuma bisa memberi 2 contoh. Nah, nanti minasang bisa belajar contoh-contoh lainnya lewat video-video, VT-VT, sensi-sensi yang sudah berpengalaman ya minasang. Karena saya di sini masih belajar, jadi saya hanya memberi 2 contoh tentang Desyo, tentang Yokatara, karena ini target pembelajaran yang diajarin sama Tano Sensei itu hanya cuma 2 ini ya minasang ya. Target bungkenya cuma 2 ya minasang. Seperti itu minasang. Hai minasang, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan minasang. Jika ada salah kata atau kurang tentang penyampaian materi yang saya berikan, sumimasen, karena saya masih belajar ya minasang ya. Ya semoga minasang masih memaklumi apa yang sudah saya sampaikan minasang. Terima kasih minasang, arigatou gozaimasu sudah menonton dan mengikuti video-video materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, ja mata.